Jadinya saya batal ngelanjutin kuliah di LA dan papa saya marah besar dan dia berjanji nggak akan membiayai hidup saya lagi. Daripada saya nganggur, saya bersama teman-teman mendirikan perusahaan kontraktor di Bali. Dan ya, beginilah sekarang saya ada di Bali. Terus ketemu sama kamu. Kalau kamu gimana? Cerita dong. Nggak ada yang menarik dalam hidup saya, Roy. Bukannya kamu punya karir yang bagus? Ceritain dong. Nggak ada. Itu cuman karir biasa aja. Kayaknya nggak menarik buat diceritain. Begitulah Bu Risa. Kasus ini tidak ada perkembangan apapun. Kami mengalami kesulitan untuk mencari tersangka. Karena bukti-bukti yang mengarah ke hal itu tidak ada sama sekali. Lalu bagaimana dengan Desi? Pak Hamid sendiri yang bilang kalau Bapak mencurigai dia, kan? Sangat sulit, Bu. Walaupun kami mencurigainya, tapi bukti-bukti yang mengarah ke hal itu tidak ada. Kalau sampai minggu depan kami tidak menemukan bukti baru, kami akan menutup kasus ini dan menganggapnya sebagai kasus kecelakaan biasa. Jangan, Pak. Kasus ini jangan ditutup. Saya mau Bapak menemukan pelakunya. Dan Bapak harus menemukan siapa pelakunya. Tapi, Bu, Berapapun biayanya akan saya berikan, Pak. ini bukan masalah biaya. Tapi kasus ini memang sangat sulit untuk dibuktikan. Tapi Ibu jangan khawatir. Begitu ada tanda-tanda bukti yang baru, kasus ini akan kami buka lagi. Sayang. Udah ya. Kita harus besar hati dan harus lapang dada. Ya? Relain, ikhlasin. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, segala sesuatu yang udah digariskan. Ya kan? Mereka nggak ngerti gimana perasaan saya, Jun. Saya sangat yakin kalau Desi terlibat. Dia pasti menyuruh orang bayaran untuk melakukannya. Elsa, kamu tuh nggak boleh berprasangka buruk. Itu fitnah. Jo, kamu belum kenal Desi. Desi itu wanita yang licik dan mampu melakukan apa saja untuk kepentingan dirinya. Dia pasti dendam sama Pak Hari dan ingin membalasnya. Emang kamu tahu Desi? Iya. Dulu kan saya pengelola beberapa diskotik. Jadi saya sering ngeliat dia. Kamu tahu julukan apa sih Desi itu? Ratu Pesta. Kerjanya tiap malam mabuk dan gonta-ganti pacar. Dia punya sifat yang sangat nekat dan ambisius. Dan dia bisa membuat pacarnya bangkrut mendadak. Terus kenapa Pak Hari kok memilih dia untuk jadi calon istrinya? Itulah yang membuat saya nggak habis pikir. Tapi mungkin itu yang namanya laki-laki. Dia bisa menutup mata hatinya untuk memenuhi kebutuhan batinnya. Saya akan coba menyelidiki Desi dengan cara saya sendiri, Jo. Saya nggak tega. Saya kasihan melihat Risa. Aduh, jadi basah semua deh. Kamu sih, saya bilang pulangnya nanti aja. Tapi kamu nekat. Habis pengen nonton tinju, kok malah hujan. Aduh, pulangnya gimana ya? Udah, nontonnya di rumahku aja. Bener nih, nggak ganggu. Enggak, asal kamu jangan ngerepotin aja.
Oke, thank you ya. Sebentar ya Roy, saya bikin kopi buat kamu dulu. Oke. Ini anduknya Roy. Makasih ya. Bentar ya. Nyalain aja TV-nya Roy. Maaf ya, rumah saya berantakan. Ya nggak apa-apa. Lumayan Roy, buat ngangetin badan. Makanannya mana? Tuh kan, kamu ngerepotin. Saya kan udah bilang, kalau kamu ngerepotin, mendingan kamu pulang aja. Lagian, saya nggak pernah nyimpen makanan, Roy. Kalau saya nyimpen makanan, bawaannya mau ngemil terus. Ya Minum, deh. Roy. Oke. Kalau saya jadi Jody, saya nggak bakalan ngelepasin cewek sebaik dan secantik kamu. Tuh kan, kamu kan udah janji nggak akan ngomongin soal itu lagi. Ya deh, sorry. Cuman saya mau jujur aja sama kamu. Waktu saya pertama kali ketemu sama kamu, saya nggak bisa ngelupain kamu. Kamu jangan ngerayu saya, Roy. Saya udah nggak mempan dirayu. Saya nggak merayu kamu, Hani. Pokoknya saya nggak mau kamu ngomongin soal itu lagi. Hani, kamu jangan menutup hati kamu hanya karena kamu kecewa pada satu cinta. Kamu harus membukanya kembali. Setidaknya berikan kesempatan kepada laki-laki lain untuk mencintai kamu. Nggak mungkin, Roy. Ini nggak mungkin. Hani, kamu harus yakin. Kamu harus yakin bahwa masih banyak laki-laki lain yang lebih baik dari dia. Dan saya bersedia membahagiakan kamu dan membantu untuk melupakan dia. Halo? Hani, kamu kemana saja, Han? Mami telepon nggak pernah diangkat. Kamu kemana aja sih? Kamu nggak kangen ya sama Mami? Kangen sih, Mi. Tapi kan Mami tahu, Hani paling nggak suka kalau Mami telepon terus. Jadi teleponnya sengaja Hani matiin. Masya Allah, Han, Hani. Kamu gimana sih? Kalau terjadi apa-apa dengan Mami, gimana? Kalau Mami mau ngasih tahu kamu? Kan seminggu sekali Hani udah laporan, Mi. Dasar kamu itu memang keras kepala. Han, Mami mau nyampein berita penting buat kamu. Mami rasa kamu pasti nyesal. Karena kamu baru tahu sekarang. Ada apa, Mi? Akhir-akhir ini kamu suka baca koran nggak? Baca. Tapi ada apa sih? Pak Hari dan Bu Ratna meninggal dunia karena kecelakaan. Apa, Mi? Tuh, kamu sampai nggak tahu kan? Kejadiannya sudah seminggu yang lalu, Han. Sebenarnya Mami mau ngasih tahu kamu, tapi kamunya sih yang susah dihubungi. Han? Hani? Hani? Han? Han? Jun,
sepertinya show kamu nggak bisa ditunda. Karena kita udah terlanjur membuat kontrak dengan panitia yang ada di daerah-daerah. Ada berapa kotak sih semuanya, Mbak Elsa? Ada 20. Gimana, Jun? Kamu siap? Saya belum siap, Risa. Kenapa? Saya kan nggak mungkin ninggalin kamu dalam suasana kayak gini. Ya kan? Belum juga 40 hari mama papa ninggalin kita. Lagian kita kan mau bikin acara 40 harian. Jun, tapi kontrak kamu... Batalin aja ya. Kamu nggak bisa begitu dong, Jun. Kamu nggak bisa sengaja ngebatalin kontrak. Kamu nggak mikirin penggemar kamu, hah? Mereka pasti bakal kecewa kalau tahu kamu nggak bisa datang. Iya, tapi kan... Kan ada Mbak Elsa yang nemenin saya. Iya Jun, biar saya nemenin Risa. Lebih baik kamu berangkat sama Brando. Nah selebihnya kan ada panitia sana yang ngurusin. Nanti setelah selamatan 40 harinya almarhum Pak Hari, saya akan nyusul sama Risa. Bagaimana Riz? Maaf Tuan, ada tamu cari Tuan. Siapa? Saya nggak tahu, tapi orangnya bilang mau bikin kejutan sama Tuan. Elsa, tunggu sebentar ya. Kita dulu ya. Iya. Ini rumah apa istana? Gila. Lampunya lampu luar negeri semua. Aduh, si Jun kok bisa kaya begini, gimana ya? Jun! Masih ingat Om kan, Jun? Saya Sam, Ommu. Ingat kan, Jun? Ya Allah, Jun. Kok kamu bisa berubah begini, Jun? Kamu... Jun, Om tidak menyangka Jun bakal ketemu kamu kembali. Om pikir Om tidak akan pernah melihat kamu lagi Jun. Sejak kamu meninggalkan rumah dulu Jun, Om selalu gelisah Jun. Nggak enak makan, nggak enak tidur Jun. Om merasa bersalah sama kamu Jun. Jun. Jun, bidadari ini siapa Jun? Istrimu Risa kan? Jun, hebat sekali kamu Jun. Kalau kedua orang tuamu masih hidup, mereka pasti akan bahagia sekali Jun. Kalau mereka lihat rumah ini Jun, luar biasa Jun, dahsyat. Jun, kalau orang-orang sekampung kita melihat rumah ini, mereka pasti iri padamu. Ini bukan punya saya, Om Sam. Alah, jangan berendah. Om Sam kok tahu saya di sini? Lewat majalah. Om juga baca wawancara kamu. Gila, Jun. Kamu top di seluruh Indonesia, kamu top terkenal. Luar biasa. Om cari kamu, ternyata sudah pindah. Om tanya sama RT. Untung dia punya alamat kamu. Jun. Jun, tolong pegang itu. Ampunkan saya, Risa. Om punya dosa besar terhadapmu dulu. Om sangat menyesal, Risa. Tujuan Om kemari hanya untuk minta ampun kepadamu, Risa. Bermalam-malam selama di penjara, Om menangis terus. Om menyesali peristiwa dulu. Bahkan Om hampir membunuh diri. Untung ditolong orang. Kalau tidak Om sudah mati, Risa. Tolonglah Om, Risa. Ampuni Risa. Risa. Om Sam tidak pantas seperti itu. Saya sudah jauh-jauh melupakannya. Saya senang Om Sam bisa sampai di sini. Ayo duduk dulu, Om. Kamu memang bidadari, Risa. Hatimu selemut sutra. Kamu masih mau memaafkan Om yang hina Dina ini?
Terima kasih, Ustaz. Iya, iya Om, iya. Supi? Supi? Iya, Non. Tolong bikinin minum satu ya, Bi. Baik, Non. Ayo. Duduk, Om. Makasih, Risa. Om Sam mau apa sih kesini? Jun, Om kangen sekali sama kamu. Kamu kan satu-satunya keponakan Om, darah daging Om. Saya nggak yakin Om Sam kangen sama saya. Masa nggak percaya sama Om Sam, Jun? Jun, kamu kok begitu sih? Om Sam itu jauh-jauh datang ke sini karena mau ketemu sama kamu. Kangen sama kamu. Malah kamu tanya begitu. Om Sam, Ya, pasti Om Sam sekarang capek. capek sekali. Ya udah, kalau gitu mendingan sekarang Om Sam mandi dulu. Om Sam istirahat, nanti ngobrolnya kita sambung lagi. Ya, Om Sam yang di sini kan? ya, ya. Kalau gitu biar Bi Supi yang menyiapkan kamarnya ya. Ya. Saya tinggal dulu ya. Jun, sebentar Jun. Kamu tuh sangat beruntung sekali punya istri kayak dia. Di mana dapat wanita kayak begini? Om bangga punya menantu seperti dia. Ya. Jaga perasaan dia, Jun. Nih, Om. Kamu kenapa sih? Kok minta Om Sam untuk minum di sini nggak kompromi dulu sama saya? Kamu itu paling tahu kalau saya nggak suka dia datang ke sini. Sayang, bukan begitu. Om Sam itu adalah om kamu dan kamu adalah keponakannya. Kamu nggak bisa begitu saja memutuskan tali persaudaraan antara kamu sama dia hanya karena kehilafannya. Kamu ingat nggak? Om Sam pernah mau. Iya, iya. Saya tahu. Sayang, om kamu itu manusia biasa. Ya, dia pernah melakukan kesalahan. Tapi dia sudah menembus kesalahannya dengan dipenjara. Mudah-mudahan dia udah sadar. Kita harus memberi kesempatan sama dia untuk bisa memperbaiki dirinya. Kalau bukan kamu, kalau bukan saya, siapa lagi? Tapi saya tahu kamu ngomong begitu pasti karena kamu khawatir sama saya, karena kamu sayang sama saya, karena kamu cinta sama saya. Kalau nggak GR loh. Maaf ya, saya terlambat. Udah lama kamu? Lumayan. Apa kabar, El? Baik. Saya nggak nyangka kita bisa ketemu lagi. Saya pikir kamu udah nggak mau bertemu lagi dengan saya. Ada apa, El? Apa kamu sedang ada masalah? Sepertinya kamu perlu bantuan saya. Iya. Bantuan apa? Sebelumnya saya minta maaf. Karena saya selalu merepotkan kamu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya senang kok bantuin kamu. Apalagi ini membuat kamu senang. Ada apa sih, El? Bicaralah. Saya siap bantuin kamu kok. Saya mau minta bantuan kamu, Hen. Tapi saya minta ini cuma kita berdua yang tahu. Saya cuma mau kamu menyelidiki sesuatu. Kamu mau bantuin saya?
Saya rasa kita memang perlu mengadakan perpanjangan kontrak sama Angel. Atau kalau memang mau ada pembuatan kontrak baru, saya mau ada pembicaraan terlebih dahulu sama dia. Ada hal-hal yang perlu ditekankan sama dia. Untuk jadwal rekaman sama Lola udah disiapkan? Sudah. Dan sudah dikonfirmasikan sama dia? Sudah. Bagus. Oh iya, untuk sementara waktu, pekerjaan yang lain kita tunda dulu. Karena saya ingin konsentrasi pada pembuatan album Joe yang ketiga. Dari konsep pembuatan album, pemilihan lagu, sampai pembuatan video klip, juga jadwal promosi itu harus lebih ditangani dengan baik. Ya? Iya. Ya? Maaf Bu, ada tamu yang mau ketemu Ibu. Saya sudah bilang saya tidak bisa diganggu. Saya sedang rapat. Tapi Bu, dia mendesak. Ini penting katanya. Siapa tamunya? Nona Hani Bu. Hani? Betul Bu. Apa kabar, Riz? Baik. Untuk sementara, kalian bisa meninggalkan ruangan saya. Rapat kita tunda 2 jam lagi. Baik, Bu. Karena ternyata tamunya sangat istimewa. Rasanya seperti mimpi bisa ngeliat lo lagi, Han. Iya. Riz, gue dengar berita tentang orang tua lo. Gue turut berduka cita ya. Tabah ya, Riz. Saat semua impian gue hampir terwujud, ternyata takdir berkehendak lain. Dia merebut kebahagiaan itu dan mengambil orang-orang yang paling gue cintai. Sekarang gue sendiri, Yani. Kok gak punya siapa lagi? Udah Laris, jangan terlalu lu sesalin semuanya. Kedua orang tua lu udah bahagia di sana, Riz. Lu harus tabah, lu harus ikhlas. Dengan keikhlasan dan kepasrahan, gue yakin semuanya pasti akan jadi lebih mudah. Tuhan adil, Koris. Dia gak mungkin ngebiarin lu sendirian. Makanya, sekarang Tuhan ngasih lo seorang suami yang baik sekali dan mencintai lo. Lo harus bersyukur, Riz. Lo akan tinggal di sini lagi kan? Insya Allah, Riz. Randi, jangan pernah pergi lagi. Lo jangan tinggalin gue lagi. Semenjak kepergian lo, gue merasa ada sebagian kehidupan gue yang hilang. Dan gue gak bisa bohong. Gue tetap merasa bersalah. Seandainya gue boleh memutar waktu, gue gak pengen apa yang udah terjadi di antara kita menjadi kenyataan. Jangan kayak gitu, Riz.
ini semua udah takdir. Dan gue gak pernah nyeselin apa yang udah terjadi. Justru gue bahagia ngeliat lo udah bahagia sama Jody. Makasih ya. Joy sekarang benar-benar sukses ya, Riz. Di Bali juga banyak anak-anak muda yang senang sama lagu-lagu dia. Dia memang pantas mendapatkan itu semua karena dia punya bakat yang luar biasa. Untung waktu itu papa kasih kesempatan sama dia. Papa kamu emang baik, Riz. Apa dulu anaknya? Ayah, gue pulang dulu deh ya, Riz. Kayaknya Jo lagi sibuk. Lo gimana sih, Han? Enggak, nggak sibuk. Tunggu sebentar deh. Nangis? Enggak, gue cuma kelilipan, Riz. Gue keluar dulu ya. Ya Allah, apa yang terjadi dengan diriku? Kenapa aku jadi tolol begini? Ya Allah, bantulah aku menghadapi diriku sendiri. Bantulah. Bantulah aku melupakan Jo. Enggak. Bener kan apa yang gue bilang? Jun kaget begitu ngeliat lo. Ani, apa kabar? Baik. Kamu kemana aja? Saya tinggal di Bali. Dia juga jadi penari di Bali, Jun. Oh. Gimana kalau
kita ngobrol-ngobrol. Kita cari tempat yang enak, kita cari tempat yang nyaman buat ngobrol. Kayaknya di sebelah ada restoran deh. Aduh, sorry Riz. Gue udah janji sama nyokap gue nggak bisa. Lo gimana sih, Han? Kita kan masih kangen sama lo. Kita masih pengen ngobrol-ngobrol. Iya kan, Jun? Nanti aja. Gue kan masih lama di sini, Riz. Ya udah. Tapi ntar malam lo telepon gue ya. Beres. Gue pulang dulu ya, Riz. Ya udah. Hati-hati ya, Han. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, apa yang terjadi sama diri saya? Kenapa saya jadi cengeng begini? Tolong aku ya Allah, bantu saya ngelupain dia. Jangan kau siksa batin saya. Saya udah gak berhak mengingatnya lagi. Saya harus melupakannya. Jangan terlalu dipikirin. Apa yang saya khawatirkan ternyata terjadi, Jun. Hani sekarang berubah. Dia nggak seperti yang saya kenal dulu. Saya merasa kehilangan dia. Itu cuma perasaan kamu aja. Ya, kita cukup kenal dia kan. Dan saya rasa dia cukup kuat untuk menerimanya. Kenapa dia jaga jarak sama kamu? Satu, karena dia menghargai kamu. Dan kedua, karena kamu udah punya suami. Tapi waktu kalian kan masih panjang, dan saya yakin suatu saat nanti hubungan kalian akan seperti dulu lagi. Kamu yakin? Saya yakin. Ya. Wah, dahsyat. Ini yang namanya benar-benar hebat. Ternyata Ibu Ratna sangat kaya raya. Kalau gue tahu dari dulu, gue udah kawinin si Jun sama anaknya. Hah? Untung lo berdua cepet-cepet koit. Hah? Kalau enggak, berapa lama si Jun nunggu warisan dari lo? Kalau si Jun udah dapat warisan, yang kaya berarti gue. Semua jadi milik gue. Milik gue. Di rumah sorga bener, segala-galanya ada. Om Sam? Iya nih. Lagi ngapain Om Sam? Cari uang receh nih jatuh. Nyari uang receh? Iya. Emangnya Om Sam perlu uang receh? Berapa? Gak usah nih, masih banyak, cukup.
Masih banyak kok pakai nyari ke bawah. Ya sayang aja Neng, namanya usaha, takut hilang gitu. Ya udah, saya mau pergi dulu ya. Kebetulan saya ada keperluan. Tadi Risa titip pesan kalau Om Sam perlu apa-apa, tinggal pesan sama pembantu. Ya. Makasih Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hapus gue banget. Ntar kena. Apa? Kamu gak jadi pulang? Iya, Roy. Saya ngerasa udah waktunya saya kembali ke sini. Soalnya saya baru sadar sama apa yang udah kamu omongin ke saya selama ini. Bahwa saya harus ngelupain Joe dan ngadepin kenyataan. Saya harus ngebiasain diri ketemu sama mereka, Roy. Agar perasaan cinta ini hilang dengan sendirinya. Ya, saya ngerti kok. Cuman gimana dengan pekerjaan kamu di sini? Kamu kan nggak bisa seenaknya aja berhenti dari pekerjaan kamu kan? Terus gimana dengan saya? Kamu? Iya. Kamu belum menjawab pernyataan cinta saya. Dan saya tidak main-main loh, Hani. Saya serius. Hani? Hani? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.